Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit sore di sebuah kota besar tampak berwarna jingga keemasan. Burung-burung kecil berterbangan kembali ke sarangnya. Sementara jalanan mulai dipenuhi mobil yang pulang dari aktivitas seharian. Di sebuah rumah mewah berarsitektur klasik Eropa, berdiri megah di antara deretan pohon palem yang berjajar rapi, seorang gadis kecil duduk di teras lantai 2 rumah itu. Dia menatap jauh ke arah langit, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang hanya ada di dalam hatinya. Gadis kecil itu bernama Fanny. Sejak kecil, hidupnya berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Dia lahir dari keluarga kaya raya, pemilik bisnis properti yang tersebar di berbagai kota. Ayahnya seorang pengusaha yang tegas, pekerja keras, namun penuh kasih sayang kepada keluarganya. Sementara ibunya, seorang wanita lembut, cantik, dan sangat peduli pada pendidikan serta masa depan anak-anaknya. Fanny tumbuh dikelilingi kemewahan. Kamar tidurnya dipenuhi mainan mahal yang selalu baru setiap kali ada tren. Ulang tahunnya dirayakan besar-besaran, dengan undangan puluhan anak-anak dari sekolah internasional tempat dia belajar. Namun, meski semua orang menganggap Fanny beruntung, ia sering merasa kesepian. Ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaan. Meski setiap kali pulang mereka selalu membawa hadiah dan berusaha mengobati rasa rindu anak tunggal mereka. Hari-hari Fanny diisi dengan belajar, bermain piano, berenang di kolam belakang rumah, atau sekadar berjalan-jalan dengan sopir pribadinya ke pusat perbelanjaan. Dia tidak pernah kekurangan apapun. Namun, di balik semua itu, hatinya haus akan kehangatan keluarga yang utuh setiap saat. Ketika usianya menginjak 8 tahun, kebahagiaan yang semu itu berubah menjadi duka yang mendalam. Pada suatu malam, telepon rumah berdering keras. Sang pengasuh yang menjawab terlihat pucat, lalu segera menghampiri Fanny yang sedang duduk menonton televisi di ruang keluarga. Malam itu adalah malam yang tak pernah bisa ia lupakan. Orang tuanya mengalami kecelakaan mobil di perjalanan pulang dari sebuah acara bisnis. Mobil mereka ditabrak truk besar di jalan tol, dan keduanya meninggal di tempat. Dunia Fanny runtuh seketika. Ia kehilangan 2 orang paling berharga dalam hidupnya di usia yang sangat muda. Rumah mewah itu yang dulunya penuh tawa, mendadak menjadi sunyi dan dingin. Beberapa hari setelah pemakaman, Fanny hanya bisa duduk di sudut kamarnya sambil memeluk boneka kesayangannya, menangis tanpa henti. Namun, Fanny bukanlah anak kecil biasa. Meski hatinya hancur, ia mulai belajar menerima kenyataan. Sang wali keluarga, paman dari pihak ayah, membantu mengurus harta warisan dan bisnis keluarga hingga Fanny cukup dewasa untuk mengambil alih. Pendidikan Fanny tetap terjamin. Bahkan ia semakin giat belajar. Sejak kecil ia dididik untuk mandiri. Ia tidak hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya, tetapi juga belajar bagaimana caranya menjaga, mengembangkan, dan mengelola harta itu. Saat beranjak remaja, Fanny berubah menjadi sosok gadis yang cantik dan cerdas. Banyak teman sekolah yang iri padanya, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kepintaran serta keanggunannya. Dia tidak sombong meski semua orang tahu betapa berharganya dia. Fanny justru ramah, mudah bergaul, dan suka menolong. Namun, di balik senyumnya, ada luka batin yang tidak mudah sembuh. Ketika usianya menginjak 17 tahun, Fanny sudah bisa mengemudi mobil sport mewah miliknya sendiri. Dia sering bepergian ke luar negeri bersama wali keluarganya untuk belajar tentang bisnis properti, perhotelan, dan investasi. Semua orang melihatnya sebagai pewaris muda yang menjanjikan, seorang gadis yang akan menjadi wanita sukses. Namun, di balik pencapaian itu, ada satu hal yang selalu ia rasakan, kesepian. Rumah mewah yang berdiri megah tetap saja dingin baginya ketika malam tiba. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang ayah dan ibunya. Meja makan besar sering terasa kosong meski penuh makanan. Natal, Tahun Baru, dan ulang tahun hanya dirayakan bersama para pengasuh, sopir, dan karyawan rumah. Fanny tumbuh dengan tekad kuat. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan memiliki keluarga kecil yang hangat. Dia ingin memiliki seorang suami yang setia, yang mencintainya bukan karena hartanya, melainkan karena dirinya. Ia ingin memiliki anak-anak yang akan mengisi rumah itu dengan tawa. Semua mimpi itu ia simpan rapi dalam hatinya, menjadi bahan bakar untuk terus maju.
Waktu berlalu. Setelah lulus SMA, Fanny melanjutkan kuliah di luar negeri. Dia mengambil jurusan manajemen bisnis di salah satu universitas ternama di Singapura. Hidup di negeri orang membuatnya semakin mandiri. Dia belajar mengatur waktu, belajar mengendalikan emosi, dan belajar menghadapi orang-orang yang mendekatinya karena berbagai alasan. Di kampus, Fanny dikenal sebagai mahasiswi berprestasi. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga pintar. Banyak lelaki mencoba mendekatinya, tetapi Fanny selalu menjaga jarak. Dia tahu tidak semua orang datang dengan niat tulus. Beberapa di antaranya hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Dia belajar memilah teman, hanya dekat dengan segelintir orang yang benar-benar tulus padanya. 4 tahun di luar negeri mengubah Fanny menjadi sosok wanita dewasa yang elegan. Ketika pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah, dia langsung mengambil alih bisnis keluarga. Dengan bekal ilmu dan pengalaman, ia berhasil mengembangkan usaha itu lebih pesat. Hotel-hotel baru dibangun, apartemen mewah dijual habis dalam waktu singkat, dan nilai saham perusahaannya meroket. Dalam usia 23 tahun, Fanny sudah dikenal sebagai pengusaha muda sukses yang diperhitungkan. Kesuksesan itu membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Namun, bagi Fanny, itu semua belum cukup. Di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang atau prestasi. Malam-malamnya tetap sepi. Pulang ke rumah besar yang luas hanya membuatnya merasa hampa. Dia merindukan seseorang yang akan menemaninya bercerita. Seseorang yang bisa membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Di usianya yang ke-25, Fanny mulai memikirkan pernikahan. Banyak orang mencoba menjodohkannya, mulai dari kerabat jauh, teman keluarga, hingga rekan bisnis. Tapi Fanny selalu menolak dengan halus. Ia tidak ingin pernikahan karena keterpaksaan atau demi kepentingan bisnis. Ia ingin cinta yang tulus. Perlahan, keinginan itu semakin kuat. Fanny sering memandang foto ayah dan ibunya di ruang kerja. Ia berbisik dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan pria yang bisa mencintainya apa adanya, membangun keluarga yang hangat, dan menjaga rumah mewah peninggalan orang tuanya dengan penuh kasih. Hari-hari Fanny berjalan seperti biasa. Mengurus bisnis, menghadiri rapat, menghadiri acara sosial, hingga menghabiskan waktu sendirian di rumah. Namun, takdir seolah mulai membawanya ke arah baru. Pertemuan yang tak pernah ia duga akan menjadi awal dari kisah hidupnya yang berbeda. Penuh warna, penuh luka, sekaligus penuh kejutan. Pagi itu langit Jakarta berwarna biru cerah, udara hangat menembus jendela besar kamar Fanny yang dipenuhi cahaya matahari. Setelah sarapan sederhana di meja makan panjang rumahnya, ia memutuskan untuk menghadiri sebuah acara pernikahan salah satu sahabat lamanya, Rina. Meski hatinya sempat enggan, Fanny tahu ia tak bisa menolak undangan itu. Rina sudah seperti saudara baginya sejak sekolah dasar, dan tak hadir akan terasa sangat mengecewakan. Fanny memilih gaun sederhana berwarna pastel, riasan tipis, dan rambut yang ia biarkan terurai lembut. Dia tak pernah menyukai penampilan berlebihan meski mampu. Bagi Fanny, kesederhanaan seringkali lebih anggun daripada kemewahan yang mencolok. Dengan sopir pribadinya, ia berangkat menuju gedung pernikahan yang berada di sebuah hotel bintang 5. Acara sudah ramai ketika ia tiba. Musik lembut mengalun, para tamu berseliweran dengan pakaian terbaik mereka. Fanny tersenyum menyapa beberapa kenalan, menerima pujian karena penampilannya yang menawan, lalu berjalan masuk ke ruangan utama. Pandangannya langsung tertuju pada Rina yang sedang duduk anggun di pelaminan bersama suaminya. Senyum bahagia terpancar jelas di wajah sahabatnya itu. Ketika Fanny menghampiri dan memberikan selamat, suara sahabatnya menggoda, "Aduh Fanny, aku nggak sabar nunggu giliran kamu nih. Kamu pasti pengantin tercantik nanti." Fanny hanya tersenyum malu dan membalas dengan pelukan hangat. Dalam hatinya, ucapan itu membuatnya kembali merasakan kekosongan yang selama ini ia simpan rapat. Selesai memberi selamat, Fanny mengambil tempat duduk di salah satu meja yang masih kosong. Ia tak begitu mengenal tamu-tamu lain, hanya beberapa wajah yang samar-samar ia ingat dari acara-acara sosial. Saat itu seorang pria menghampiri meja yang sama, mengenakan setelan jas rapi dengan dasi hitam, wajahnya tampan dengan senyum ramah. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" Suaranya lembut. Fanny menoleh, sedikit terkejut dengan ketenangan aura pria itu. "Silakan," jawabnya singkat. Pria itu duduk dengan sopan, lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Harry.
Kebetulan saya sahabat dari pihak mempelai pria. Anda juga teman pengantin? Ya, saya sahabat Rina sejak kecil, jawab Fanny dengan nada tenang. Mereka mulai berbincang ringan. Awalnya hanya soal makanan, dekorasi pernikahan, lalu merambat pada hal-hal sederhana tentang pekerjaan dan hobi. Harry ternyata bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan ia pandai berbicara. Ucapannya teratur, matanya menatap penuh perhatian, seakan benar-benar mendengarkan setiap kata Fanny. Fanny yang biasanya menjaga jarak dengan pria, kali ini merasa sedikit berbeda. Ia merasa nyaman. Harry tidak seperti orang-orang yang biasanya ia temui yang hanya membicarakan kekayaan atau sekadar ingin pamer. Harry lebih banyak bertanya tentang hal-hal kecil. Apa makanan favorit Fanny, bagaimana pandangannya tentang keluarga, atau sekadar bertukar cerita lucu dari masa kuliah. Percakapan mereka berlanjut hingga tak terasa acara sudah hampir selesai. Sebelum berpisah, Harry memberanikan diri meminta nomor telepon Fanny. Awalnya Fanny ragu, tapi entah mengapa ia akhirnya memberikan. Ada sesuatu dalam sikap Harry yang membuatnya percaya, meski ia sendiri tak mengerti apa. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin intens. Harry sering mengirim pesan singkat di pagi hari, sekadar mengucapkan selamat beraktivitas. Sesekali ia menelpon untuk menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang pekerjaannya. Fanny yang biasanya dingin terhadap pria, kali ini mulai menunggu-nunggu pesan itu. Beberapa kali mereka bertemu untuk makan siang atau sekadar minum kopi di kafe. Harry selalu datang tepat waktu, berpenampilan rapi, dan membawakan perhatian kecil seperti bunga atau coklat. Ia tahu bagaimana membuat wanita merasa dihargai. Fanny pun perlahan membuka hatinya. Ia merasa Harry berbeda. Waktu berlalu, pertemuan mereka semakin sering. Harry sering memuji Fanny bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya. Ia mengaku kagum dengan keteguhan hati Fanny yang mampu mengelola bisnis besar di usia muda. Pujian itu membuat Fanny merasa dihargai lebih dari sekadar seorang pewaris kaya. Satu sore, ketika mereka berjalan di taman kota, Harry memberanikan diri menggenggam tangan Fanny. Fanny, aku tahu kita belum lama saling mengenal. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali bersamamu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman. Fanny terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap mata Harry, mencari kejujuran di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketulusan yang membuatnya percaya. Dengan suara pelan, ia mengangguk. Aku juga merasakannya, Harry. Hubungan mereka resmi dimulai sejak hari itu. Fanny yang biasanya begitu hati-hati, kali ini membiarkan dirinya larut dalam perasaan baru itu. Ia percaya Harry adalah jawaban dari doa-doanya, lelaki yang akan menemaninya membangun keluarga hangat yang ia idamkan. Bagi Fanny, pertemuan itu bukan kebetulan. Ia yakin ada takdir yang mempertemukan mereka di pesta pernikahan Rina. Hatinya yang selama ini dingin dan kosong, kini perlahan mulai hangat oleh perhatian dan kasih sayang Harry. Ia tak tahu bagaimana masa depan akan membawa mereka, tapi untuk pertama kalinya, Fanny merasa hidupnya tidak lagi sendirian. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dibayangkan Fanny akan tiba secepat ini. Setelah berbulan-bulan menjalin hubungan, mengenal lebih dalam, dan berbagi banyak cerita bersama Harry, akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke tahap serius, pernikahan. Gedung pernikahan megah di pusat kota sudah dipenuhi tamu undangan sejak pagi. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di pelataran, deretan bunga segar menghiasi pintu masuk, dan alunan musik gamelan modern mengiringi langkah para tamu. Semua mata tertuju pada dekorasi glamor namun elegan, perpaduan warna putih, emas, dan hijau yang dipilih langsung oleh Fanny. Fanny berdiri di ruang rias, mengenakan gaun pengantin putih rancangan desainer ternama. Gaun itu sederhana namun sangat anggun, dihiasi rendah halus dan taburan kristal yang berkilau saat terkena cahaya. Wajahnya tampak begitu cantik, dihiasi senyum gugup namun bahagia. Di dalam hatinya, Fanny berulang kali mengucap doa. Ia berharap pernikahan ini menjadi awal baru yang indah, awal dari kehidupan keluarga kecil yang hangat, sesuatu yang selalu ia idam-idamkan sejak lama. Ia membayangkan dirinya dan Harry hidup bahagia, saling mendukung, membangun masa depan bersama. Sementara itu, di ruang lain, Harry berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Ia tampak percaya diri, menyapa tamu-tamu dengan ramah,
dan menerima tepukan bahu penuh selamat dari sahabat-sahabatnya. Tatapan Harry sesekali melirik arah pintu masuk ruang rias, seakan tak sabar melihat sosok yang akan segera menjadi istrinya. Ketika pintu ruang rias dibuka, Fanny berjalan keluar dengan langkah pelan. Semua tamu yang melihat terpesona, berdecak kagum pada kecantikan pengantin wanita itu. Harry menatapnya dengan senyum lebar, seolah tak percaya wanita secantik dan sesempurna Fanny kini benar-benar akan menjadi miliknya. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Suara penghulu yang tegas menggetarkan ruangan. Harry duduk bersila, menjabat tangan wali dari pihak keluarga Fanny dengan penuh keyakinan. Saat ijab kabul terucap dengan lantang dan saksi menyatakan sah, gemuruh takbir kecil terdengar dari kerabat dekat. Fanny meneteskan air mata haru. Senyum bahagia mengembang di wajahnya. Setelah bertahun-tahun merasa kesepian, kini ia tak lagi sendiri. Kini ia memiliki seorang suami yang akan mendampinginya. Resepsi pun dimulai dengan meriah. Lampu-lampu kristal di ballroom menyala terang, menambah kesan mewah. Ribuan tamu hadir, mulai dari kerabat, rekan bisnis keluarga Fanny, hingga tokoh-tokoh penting yang mengenal orang tua Fanny semasa hidup. Harry menggenggam tangan Fanny dengan bangga. Mereka berjalan menyusuri karpet merah menuju pelaminan. Sorak-sorai tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Pasangan itu tampak serasi, bagai raja dan ratu malam itu. Fanny tersenyum sepanjang acara. Ia menerima ucapan selamat, pelukan hangat, bahkan doa-doa baik dari tamu undangan. Namun ada satu hal yang sedikit mengusik perasaannya. Sejak awal, ia memperhatikan tatapan ibu mertua, Rukmini, yang terasa dingin. Wanita parubaya itu hadir dengan kebaya ungu tua, rambut disanggul rapi, wajahnya tersenyum tipis namun matanya tajam menilai. Sesekali Rukmini berbisik pada kerabatnya, lalu melirik ke arah Fanny. Meski Fanny tetap menjaga senyum, hatinya sedikit terguncang. Namun ia memilih mengabaikannya. Ia tidak ingin prasangka buruk merusak kebahagiaan hari itu. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Fanny dan Harry kembali ke rumah mewah milik Fanny. Malam itu, rumah besar itu tak lagi sunyi. Kini ada dua orang yang tinggal bersama, suami istri yang baru saja mengucap janji suci. Fanny merasa rumah itu akhirnya menemukan kembali nyawa yang hilang sejak orang tuanya pergi. Hari-hari pertama pernikahan berjalan indah. Fanny bangun pagi dengan semangat baru, menyiapkan sarapan untuk Harry meski ada pembantu yang bisa melakukannya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi istri yang baik. Harry tampak bahagia, sering memuji masakan sederhana Fanny atau sekadar memeluknya dengan lembut sebelum berangkat. Namun tak lama, suasana mulai berubah. Ibu mertua yang awalnya hanya sesekali datang, tiba-tiba memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Rukmini beralasan ingin dekat dengan anaknya, ingin merasakan kasih sayang keluarga. Harry tentu saja menyambut baik keputusan itu. Fanny, meski awalnya kaget, berusaha menerima dengan hati lapang. Ia berpikir, mungkin dengan kehadiran mertua, rumah ini akan lebih ramai. Hari-hari berlalu, dan Fanny tetap berusaha menjadi istri sekaligus menantu yang baik. Ia melayani kebutuhan Harry, mengurus rumah, bahkan berusaha ramah pada Rukmini. Ia berharap kehangatan keluarga yang ia impikan benar-benar tercipta. Namun, di balik senyum ramah ibu mertuanya, ada sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Sesekali, Rukmini memberikan komentar kecil yang membuat Fanny merasa tidak nyaman. Tapi Fanny masih bisa bersabar. Ia yakin, semua itu hanyalah proses penyesuaian. Bagi Fanny, pernikahan ini adalah harapan baru. Ia tak ingin berpikir buruk. Ia hanya ingin bahagia bersama suaminya, membangun kehidupan yang penuh cinta. Baginya, Harry adalah jawaban dari doa panjangnya. Dan malam demi malam, ia berdoa agar Tuhan menjadikan rumah tangga mereka langgeng, penuh keberkahan, dan selalu diliputi kebahagiaan. Hari-hari setelah pernikahan bagi Fanny terasa seperti mimpi yang indah. Setiap pagi ia terbangun dengan semangat baru. Di sebelahnya, Harry selalu terlelap dengan wajah tenang, membuatnya merasa yakin bahwa keputusan menikah adalah pilihan tepat. Ia sering tersenyum sendiri saat menyiapkan sarapan, membayangkan bagaimana hidupnya kini tak lagi sendirian. Rumah mewah peninggalan orang tuanya yang selama ini terasa dingin dan kosong, kini dipenuhi suara langkah kaki, percakapan ringan, dan tawa kecil. Pagi pertama setelah Rukmini, ibu mertua, resmi tinggal di rumah itu, Fanny menyambutnya dengan ramah.
Ia menyiapkan teh hangat di meja makan besar, lalu menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Bu. Tidur nyenyak semalam? Tanyanya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Rukmini mengangguk sekilas, lalu menatap sekeliling ruang makan yang megah dengan sorot mata penuh perhitungan. Rumah ini besar sekali, Van. Rasanya seperti istana. Fanny tersenyum kecil. Iya, Bu. Rumah ini peninggalan orang tua saya. Semoga ibu betah tinggal di sini. Kalimat sederhana itu membuat hati Rukmini terasa panas, meski ia tak menunjukkannya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengaduk tehnya perlahan. Sejak awal, ia tahu semua kemewahan ini bukan dari kerja keras anaknya, melainkan dari harta keluarga Fanny. Meski begitu, Fanny tetap berusaha bersikap ramah. Ia tidak ingin prasangka buruk mengganggu keharmonisan yang baru saja terbentuk. Baginya, kehadiran ibu mertua adalah kesempatan untuk merasakan suasana keluarga yang lebih hangat. Harry sendiri tampak bahagia dengan perubahan hidupnya. Setiap kali berangkat kerja, ia mengenakan kemeja rapi dan mencium kening Fanny sebelum keluar. Kadang ia juga bercanda kecil saat sarapan, membuat suasana meja makan terasa hidup. Fanny merasa semua yang ia idam-idamkan perlahan terwujud. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana. Di pagi hari, Fanny bangun lebih dulu, berolahraga ringan di halaman belakang, lalu membantu menyiapkan sarapan meski ada pembantu yang bisa melakukannya. Setelah Harry berangkat, ia biasanya mengurus bisnisnya. Telepon dari kantor pusat, rapat online dengan investor, hingga kunjungan ke proyek-proyek perumahan selalu memenuhi jadwalnya. Namun sesibuk apapun, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk Harry. Ketika sore tiba, ia sering menyambut suaminya pulang dengan senyum hangat, lalu makan malam bersama. Kadang mereka berbincang di ruang keluarga, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman kecil belakang rumah sambil berbagi cerita. Di awal pernikahan, semua terasa sempurna. Harry tanpa perhatian, penuh kasih, bahkan sering memberikan kejutan kecil. Pernah suatu sore, ia membawa bunga mawar merah dan berkata, "Untuk istri tercantik yang selalu menemaniku." Fanny tersipu, merasa bahagia dengan perhatian sederhana itu. Namun perlahan, di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik. Rukmini semakin sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Saat makan malam, ia kadang berkomentar tentang masakan yang disajikan. "Menurut ibu, masakanmu terlalu asin, Van. Harry sejak kecil suka yang gurih tapi ringan. Kamu harus belajar lagi mengenal selera suamimu." Fanny hanya tersenyum, meski hatinya sedikit tersinggung. Ia tahu itu bukan sekadar komentar, melainkan sindiran halus. Ia mencoba menanggapinya dengan sabar. "Baik, Bu. Nanti saya perhatikan lagi." Harry yang mendengar hanya tersenyum, seolah tak ingin berpihak pada siapapun. Tapi diamnya itu, tanpa ia sadari, justru membuat Fanny merasa sendirian. Hari demi hari, komentar-komentar kecil itu terus muncul. Kadang soal cara Fanny berpakaian di rumah, kadang tentang bagaimana ia mengatur jadwal bekerja, hingga cara ia berbicara dengan Harry. Semua dianggap kurang tepat oleh Rukmini. Meski demikian, Fanny berusaha menahan diri. Ia percaya bahwa setiap rumah tangga pasti melalui masa penyesuaian. Ia tidak ingin memperbesar masalah. Selama Harry masih bersikap hangat, ia rela menutup mata dan telinga dari hal-hal kecil itu. Suatu sore, Fanny duduk di ruang kerja sambil memeriksa dokumen proyek baru. Rukmini tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. "Kamu ini sibuk sekali dengan urusan bisnis. Jangan lupa, sekarang statusmu istri. Jangan sampai Harry merasa diabaikan," ucapnya. Fanny menoleh, menahan emosi. "Saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk Harry, Bu. Pekerjaan ini juga untuk masa depan kami." Rukmini hanya mendengus, lalu keluar tanpa menambahkan apa-apa. Fanny terdiam lama, menatap tumpukan kertas di mejanya. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah benar yang ia lakukan salah? Tapi di lubuk hatinya, ia tahu semua ini ia lakukan demi keluarga kecilnya. Malam itu, ketika Harry pulang, Fanny mencoba mengeluhkan hal tersebut. "Mas, menurutmu aku terlalu sibuk ya? Ibu sering bilang begitu." Harry memeluk bahunya sambil tersenyum. "Ah, nggak usah dipikirin. Ibu memang kadang terlalu banyak komentar. Aku tahu kamu selalu berusaha buat yang terbaik.
Aku bangga sama kamu. Kata-kata itu menenangkan hati Fanny. Ia merasa Harry adalah sandaran yang tepat. Ia percaya semua bisa diatasi selama suaminya ada di sisinya. Hari-hari berlalu, rumah tangga itu tampak penuh warna. Ada tawa, ada perhatian, ada juga gesekan kecil. Namun Fanny selalu memandang semua itu sebagai bagian dari perjalanan. Ia masih yakin bahwa cintanya dengan Harry cukup kuat untuk melewati segalanya. Ia bahkan mulai membayangkan memiliki anak. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di balkon, Fanny berbisik, "Aku ingin suatu hari nanti ada suara tangisan bayi di rumah ini. Aku ingin rumah ini benar-benar terasa hidup." Harry menatapnya dan tersenyum samar. "Ya, semoga segera tercapai, Van." Fanny tidak tahu, di balik senyum itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai berubah dalam diri Harry. Pagi itu matahari bersinar lembut menembus tirai jendela kamar utama. Fanny terbangun lebih dulu seperti biasanya. Ia menoleh ke samping, menatap wajah Harry yang masih terlelap. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Aku beruntung sekali punya suami seperti dia," batinnya sambil perlahan turun dari ranjang. Di dapur, ia membantu pembantu menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat tersaji di meja makan yang panjang. Fanny sengaja menambahkan potongan buah segar kesukaan Harry, berharap pagi ini mereka bisa sarapan dengan riang seperti biasanya. Namun suasana berbeda ketika Harry turun. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya menatap ponsel di tangannya. Fanny mencoba mencairkan suasana. "Mas, aku bikin nasi goreng kesukaanmu, pakai tambahan ayam suwir. Coba deh," katanya sambil tersenyum. Harry menoleh sekilas, lalu mengambil sendok. "Iya, makasih." Suaranya terdengar datar, tak sehangat biasanya. Fanny merasakan ada sesuatu yang ganjil, tapi ia memilih diam. Ia berharap itu hanya karena Harry sedang lelah. Namun ketika sarapan, Harry lebih banyak menunduk, sesekali mengetik pesan di ponsel. Di sisi lain meja, Rukmini duduk sambil mengamati. Ia menghela napas kecil. "Van, menurut ibu kamu terlalu banyak bumbu deh. Nasi gorengnya jadi agak berat. Harry dari kecil nggak suka yang terlalu penuh rasa." Komentar itu terdengar biasa, tapi bagi Fanny, terasa seperti tikaman kecil yang terus menggores. Ia tetap tersenyum. "Oh, baik Bu. Nanti saya kurangi lagi." Harry hanya diam, tidak menengahi. Fanny mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanyalah fase. Hari-hari berikutnya, sikap Harry makin terasa berbeda. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ketika Fanny menunggu di ruang tamu dengan sabar, Harry hanya berkata singkat, "Capek banget, jangan banyak tanya dulu." Awalnya Fanny percaya. Ia tahu Harry bekerja keras di kantornya. Namun perlahan, perasaan curiga mulai tumbuh. Ada kalanya Harry pulang dengan aroma parfum asing yang tidak pernah Fanny kenali. Malam itu, saat Fanny sedang menata dokumen bisnis di ruang kerja, Rukmini masuk tanpa mengetuk, seperti kebiasaannya. "Kamu jangan terlalu sibuk, Van. Harry itu laki-laki, butuh istri yang selalu siap mendampinginya. Kalau kamu terlalu sibuk, jangan salahkan kalau dia merasa kesepian." Fanny menoleh dengan wajah terkejut. "Maksud ibu apa?" "Saya selalu berusaha ada buat Harry. Saya bahkan menolak beberapa proyek supaya bisa lebih sering di rumah." Rukmini tersenyum tipis. "Ya, semoga saja dia mengerti itu. Tapi laki-laki, kamu tahu sendiri, kadang tidak bisa menunggu." Kata-kata itu membuat hati Fanny bergetar. Ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu ia memandangi Harry yang sudah tertidur pulas, bertanya-tanya apakah suaminya masih sama seperti dulu, atau sudah berubah tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Fanny mengajak Harry makan malam di restoran mewah. Ia ingin menghidupkan kembali suasana romantis. Fanny mengenakan gaun cantik berwarna biru, rambutnya ditata rapi. Saat Harry datang, ia tersenyum penuh harap. "Mas, aku kangen kita makan berdua seperti dulu." Harry menatapnya sejenak, lalu tersenyum hambar. "Iya, nggak apa-apa. Aku juga pengin." Namun sepanjang makan malam, Harry tampak sibuk dengan pikirannya. Ia sering melamun, bahkan beberapa kali menerima telepon di luar ruangan. Fanny berusaha mengalihkan dengan obrolan,
tapi hanya mendapat jawaban singkat. Ketika mereka pulang, Harry lebih dulu masuk kamar, langsung rebah di ranjang tanpa banyak bicara. Fanny duduk di tepi tempat tidur, menatap punggung suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang perlahan menjauh, tapi ia belum berani mengatakannya. Hari-hari selanjutnya, retakan kecil semakin terlihat. Harry jarang berada di rumah. Rukmini semakin sering melontarkan komentar yang menyudutkan Fanny. Meski ia berusaha sabar, hatinya mulai terasa lelah. Suatu malam, Fanny memberanikan diri berbicara. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang malam? Kamu beda. Aku merasa seperti sedang kehilanganmu sedikit demi sedikit." Harry terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku capek, Van. Jangan bikin ribet. Aku kerja untuk kita juga, jadi jangan banyak curiga." Fanny tercekat. Ia ingin percaya, tapi nada suara Harry membuat hatinya semakin ragu. Dalam diam, ia mulai menyadari, mungkin ada hal-hal yang tak ia ketahui, sesuatu yang pelan tapi pasti menggerogoti fondasi rumah tangganya. Dan tanpa ia sadari, itu adalah awal dari badai besar yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa asing bagi Fanny. Rumah besar yang dulu penuh dengan canda dan obrolan hangat kini sering sunyi. Langkah kaki Harry jarang terdengar, bahkan suara mobilnya pun semakin jarang masuk halaman. Setiap kali Fanny mencoba menghubungi, jawaban Harry selalu sama, "Aku sibuk, Van. Jangan banyak tanya." Malam itu, Fanny duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi Harry belum juga pulang. Teleponnya berkali-kali tidak diangkat. Jantung Fanny berdebar dengan perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Rukmini keluar dari kamarnya, mengenakan daster dan selendang tipis. Ia menatap Fanny dengan senyum sinis. "Kamu tunggu Harry lagi? Sudah hampir tengah malam. Biasanya dia pulang jam segini, kok kamu baru gelisah sekarang?" Fanny mencoba menahan nada suaranya. "Saya hanya khawatir, Bu. Biasanya kalau lembur, dia kasih kabar." Rukmini duduk di sofa berseberangan. "Van, laki-laki itu butuh ruang. Jangan kamu ikat terlalu erat. Kalau kamu terus menunggu seperti ini, yang ada kamu sendiri yang sakit hati." Kalimat itu menancap seperti pisau di dada Fanny. Ia ingin membalas, tapi menahan diri. Rukmini kembali ke kamarnya, meninggalkan Fanny dalam kesepian. Setengah jam kemudian, suara mobil terdengar masuk ke garasi. Fanny segera berdiri. Harry masuk dengan langkah gontai, wajahnya tampak letih. Fanny mendekat. "Mas, kamu dari mana? Aku khawatir banget." Harry melepas jasnya, meletakkannya di kursi. "Jangan tanya macam-macam, Van. Aku capek banget. Aku cuma butuh istirahat." Fanny menunduk, menahan air mata. Ia ingin memeluk Harry, tapi suaminya sudah melangkah ke kamar tanpa menoleh. Beberapa hari kemudian, Fanny berusaha memperbaiki suasana. Ia menyiapkan makan malam istimewa, sup iga kesukaan Harry, tumis sayuran, dan puding mangga. Ia bahkan memesan wain mahal untuk menemani makan malam itu. Ia berharap suasana akan kembali hangat. Namun malam itu Harry pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk ruang makan, ia hanya melirik meja yang penuh hidangan. "Van, aku sudah makan di luar. Jangan repot-repot begini." Dunia Fanny seakan runtuh. Semua usahanya terasa sia-sia. Ia duduk diam di kursi, menatap hidangan yang masih mengepul. "Aku cuma pengin kita makan bareng, Mas. Aku kangen kita seperti dulu." Harry menghela napas, duduk sebentar lalu meraih segelas air putih. "Kamu jangan terlalu berlebihan. Aku kerja keras buat kita. Jangan bikin aku tambah terbebani." Rukmini yang kebetulan lewat mendengar itu, langsung menyelutuk. "Iya, Van. Jangan bikin Harry nggak betah di rumah. Kamu terlalu banyak menuntut." Harry diam, tidak membela Fanny. Hati Fanny semakin tercabik. Beberapa minggu berikutnya, jarak itu makin terasa. Harry semakin jarang tidur di rumah. Kadang ia pulang hanya untuk berganti pakaian, lalu pergi lagi. Fanny mulai merasakan kehadiran orang ketiga, meski belum ada bukti jelas. Suatu malam, Fanny memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. "Mas, jujur sama aku.
Ada orang lain, ya? Harry menatapnya dengan sorot mata tajam. Van, jangan bikin masalah. Kamu terlalu banyak curiga. Aku cuma sibuk kerja. Namun cara Harry mengucapkannya, nada suaranya yang keras, membuat Fanny yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menangis dalam diam malam itu. Di kamar yang dulu menjadi saksi kebahagiaan, kini hanya ada kesepian. Ia menatap langit-langit sambil bergumam lirih. Apa salahku? Aku sudah kasih semuanya. Kenapa dia berubah begini? Di balik pintu kamar, Rukmini yang diam-diam mendengar, tersenyum samar. Ada kepuasan aneh di matanya, seolah ia menikmati retakan yang mulai terlihat jelas di rumah tangga putranya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Fanny. Rumah yang dulu ia banggakan sebagai tempat kebahagiaan kini berubah menjadi ruang penuh luka dan kesepian. Harry semakin jarang pulang. Bahkan ketika pulang pun sikapnya dingin, jauh berbeda dari dulu. Suatu pagi, Fanny menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menunggu di meja makan, berharap Harry mau duduk bersamanya. Namun, ketika Harry turun, ia hanya mengambil roti selembar, meneguk kopi cepat-cepat, lalu bersiap pergi. Mas, sebentar, kita sarapan bareng, ya? Suara Fanny bergetar, penuh harap. Harry berhenti sejenak, menatap jam tangannya, lalu menggeleng. Aku buru-buru, Van. Ada meeting penting. Jangan tunggu aku. Fanny terdiam, menatap punggung suaminya yang berlalu dengan langkah tergesa. Hatinya lah yang terasa ditinggalkan, bukan hanya tubuhnya. Rukmini yang sejak tadi duduk sambil membaca koran, menurunkan kacamatanya dan melirik. Kamu jangan terlalu manja, Van. Harry itu laki-laki sibuk. Jangan ditahan dengan permintaan gak penting. Fanny menahan napas dalam-dalam, mencoba menelan kepedihan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Namun di dalam hati, luka itu semakin membesar. Malamnya, Fanny duduk di ruang tamu menunggu Harry. Jam menunjukkan pukul 11, lalu setengah 12, hingga akhirnya pukul 1 dini hari. Mobil Harry baru terdengar masuk ke halaman. Fanny berdiri dengan wajah penuh tanya. Mas, kamu dari mana? Aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Aku khawatir. Katanya dengan nada penuh cemas. Harry masuk sambil melepas jasnya dengan gerakan kasar. Van, jangan cerewet. Aku kerja seharian, pulang malah ditanyai terus. Aku capek. Fanny tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa semua itu karena cinta dan khawatir. Tapi Harry sudah membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Fanny berdiri kaku di depan pintu, lalu perlahan tubuhnya merosot, duduk di lantai dingin dengan air mata jatuh deras. Hari demi hari, perasaan itu makin nyata. Ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Ia merasakan tanda-tanda kecil, parfum asing di jas Harry, pesan singkat yang membuat Harry tersenyum diam-diam, dan sikapnya yang semakin menjauh. Suatu sore, ketika Harry mandi, ponselnya berbunyi di meja. Fanny menoleh, ragu. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu membuka ponsel suaminya bukan tindakan bijak, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Sebuah pesan masuk, aku kangen. Malam ini jadi ketemu, kan? Jangan bikin aku nunggu lagi. Darah Fanny serasa berhenti mengalir. Tangannya bergetar, matanya kabur oleh air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup ponsel itu cepat-cepat, lalu meletakkannya kembali di tempat semula. Saat Harry keluar dari kamar mandi, ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Namun sepanjang malam, dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung Harry yang tidur membelakanginya, seolah jarak antara mereka sudah tak terjembatani lagi. Keesokan harinya, Fanny mencoba bicara dengan hati-hati. Mas, aku merasa kita semakin jauh. Aku tahu ada yang berubah. Kalau memang ada sesuatu, lebih baik kita bicara. Harry menoleh dengan tatapan tajam. Van, berhenti berprasangka. Aku nggak ada apa-apa. Kamu terlalu banyak drama. Kalau terus begini, aku bisa gila. Kalimat itu menusuk hati Fanny. Ia terdiam, menunduk, tak kuasa lagi menahan perih. Rukmini yang masuk tiba-tiba langsung ikut bicara. Van, jangan bikin rumah tangga ribut. Kalau Harry sibuk, itu demi masa depan kalian.
Kamu jangan cari masalah. Fanny menatap ibu mertuanya itu dengan mata basah. Ingin berteriak bahwa ia tahu ada yang disembunyikan. Namun ia memilih diam. Ia tak ingin dipandang sebagai istri yang cerewet. Hari-hari selanjutnya, luka itu makin terbuka. Fanny mulai kehilangan senyum yang biasa ia miliki. Ia jarang makan, lebih sering termenung di kamar, dan pekerjaannya pun mulai terbengkalai. Malam-malamnya diisi dengan tangis sunyi, doa panjang, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Apakah cintanya tidak cukup? Apakah semua pengorbanan yang ia berikan tak berarti? Sementara itu, Harry semakin sering pulang larut malam. Dan setiap kali pintu rumah terbuka, Fanny hanya bisa menatapnya dengan hati remuk, tapi tetap berharap keajaiban akan datang menyelamatkan pernikahannya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, badai besar sebentar lagi benar-benar akan datang. Hari itu langit mendung sejak pagi. Hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah mewah milik Fanny. Udara dingin menusuk, seakan ikut mencerminkan suasana hati Fanny yang makin hari makin rapuh. Ia duduk di ruang keluarga, menatap jendela dengan pikiran kosong. Kopi di cangkirnya sudah dingin, tapi ia bahkan tidak menyadarinya. Beberapa hari terakhir, Harry semakin jarang pulang. Saat pulang pun, wajahnya penuh amarah, seolah keberadaan Fanny hanya menjadi beban. Rukmini, seperti biasanya, sibuk menambahkan garam ke luka. Pagi itu ia masuk ke ruang keluarga dengan wajah masam. "Van, kamu jangan terus melamun. Laki-laki itu butuh istri yang sigap. Jangan bikin Harry tambah jenuh." Fanny menoleh pelan, menatap ibu mertuanya itu dengan mata sayu. "Saya sudah berusaha, Bu. Saya kasih semuanya. Tapi kenapa Mas Harry menjauh? Saya nggak tahu salah saya apa." Rukmini mendengus. "Salahmu? Kamu terlalu sibuk dengan duniamu. Jangan kira rumah besar ini bisa mengikat Harry terus. Dia butuh sesuatu yang lain, bukan cuma harta." Kalimat itu menusuk hati Fanny. Ia ingin membalas, mengatakan bahwa justru rumah besar itu adalah hasil jerih payahnya, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam. Siang harinya, Harry pulang lebih cepat dari biasanya. Fanny yang tengah menata bunga di ruang tamu segera berdiri menyambutnya. Wajahnya berbinar sedikit, berharap ada kabar baik. "Mas, tumben pulang cepat. Aku bikin sop buntut kesukaanmu. Kita makan bareng, ya?" katanya dengan senyum ragu. Namun Harry hanya menatapnya dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, ia meletakkan map di meja, lalu berkata dengan suara dingin, "Van, kita harus bicara. Sekarang." Jantung Fanny berdegup kencang. Ia merasakan firasat buruk. "Bicara soal apa, Mas?" Harry menarik napas panjang, lalu menatap matanya tajam. "Aku sudah nggak bisa lagi. Aku capek sama semua ini. Aku jatuhkan talak untukmu." Dunia Fanny seketika runtuh. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. "Mas, apa maksudmu? Talak? Kamu serius?" Harry mengangguk, ekspresinya dingin. "Iya, aku serius. Aku sudah nggak bisa lanjut lagi. Aku mau kita berpisah." Air mata Fanny langsung jatuh deras. Ia berusaha mendekat, menggenggam tangan Harry, tapi Harry menepisnya kasar. "Mas, jangan. Jangan ambil keputusan sepihak kayak gini. Aku masih sayang sama kamu. Kita bisa perbaiki semuanya. Tolong." Namun Harry berdiri, berjalan menjauh. Rukmini yang sejak tadi memperhatikan dari ujung ruangan mendekat, senyum samar terlihat di wajahnya. "Sudahlah, Van. Kalau Harry sudah bilang begitu, kamu terima saja. Mungkin dia memang butuh yang lebih dari sekadar rumah mewah ini." Fanny terisak, jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia merasa tubuhnya tak lagi punya tenaga. Kata, "talak," yang baru saja diucapkan Harry terus terngiang-ngiang di telinganya, menghancurkan hatinya berkeping-keping. Malam itu, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Fanny berbaring di ranjangnya sendiri. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kenapa semua pengorbananku nggak berarti? Kenapa Mas Harry tega secepat itu mutusin aku? Apa aku nggak cukup baik? Apa salahku?
Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Telepon genggamnya bergetar. Ia menoleh, berharap itu dari Harry. Namun bukan. Sebuah pesan singkat dari sahabatnya masuk. Van, aku lihat Harry sama perempuan lain di restoran tadi. Mereka kelihatan akrab banget. Air mata Fanny kembali mengalir. Pesan itu seakan menegaskan apa yang sudah lama ia takutkan. Bahwa bukan hanya kesibukan yang menjauhkan Harry darinya, tapi ada orang lain yang sudah mengisi ruang kosong dalam hati suaminya. Di tengah kegelapan malam, Fanny memeluk dirinya sendiri. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Talak itu bukan sekadar kata, tapi goresan luka dalam yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pagi itu udara dingin menusuk kulit. Namun dada Fanny terasa jauh lebih dingin. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Matanya bengkak dan wajahnya pucat. Kata talak yang diucapkan Harry terus terngiang-ngiang, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih ia genggam. Ia bangkit dari ranjang dengan langkah gontai. Rumah besar itu terasa asing, seperti penjara yang perlahan-lahan menelannya hidup-hidup. Fanny berjalan ke ruang makan, mendapati meja sudah dipenuhi dengan makanan yang disiapkan oleh pembantu. Namun tidak ada suasana hangat, hanya hening yang mencekik. Rukmini duduk sambil menyeruput teh hangat, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap Fanny sekilas, lalu tersenyum tipis. Pagi, Van. Matamu sembab sekali. Jangan terlalu banyak menangis, nanti tambah kelihatan tua. Kalimat itu menusuk. Fanny hanya diam, menarik kursi dan duduk. Ia mencoba menelan sesuap nasi, tapi rasanya hambar, seperti pasir di mulut. Tak lama kemudian, Harry turun dari kamar. Penampilannya rapi, wajahnya segar, seakan ia tidak memikul beban apapun. Fanny menatapnya dengan tatapan penuh luka, berharap ada sedikit penyesalan di wajah suaminya. Namun yang ia lihat hanya ketegasan dan dingin yang semakin membuatnya goyah. Harry, kita bisa bicara baik-baik? Aku butuh penjelasan. Suara Fanny bergetar. Harry menaruh sendok, lalu menatap istrinya dengan tatapan yang tak lagi hangat. Van, aku sudah bilang. Kita selesai. Jangan bikin rumit. Aku nggak mau tarik kata-kataku. Air mata Fanny jatuh. Kenapa? Apa salahku? Aku sudah kasih segalanya. Rumah ini, semua kenyamanan, semuanya dari aku. Apa masih kurang? Rukmini langsung menyahut. Wajahnya penuh amarah. Jangan sombong, Van. Jangan kira karena rumah ini milikmu, kamu bisa memperbudak anakku. Harry itu laki-laki. Kalau dia nggak bahagia, wajar kalau dia pergi. Fanny menoleh pada ibu mertuanya itu dengan sorot mata tajam. Bu, saya nggak pernah memperbudak Harry. Justru saya korbankan semua demi dia. Saya cuma pengin rumah tangga ini bertahan. Apa itu salah? Harry berdiri, menghela napas panjang. Van, sudah cukup. Aku nggak mau dengar lagi. Aku sudah ambil keputusan. Dan mulai sekarang, aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Perkataan itu membuat Fanny tersentak. Kamu mau pergi? Tinggal di mana, Mas? Harry menatap ibunya, lalu kembali menatap Fanny. Itu urusanku. Yang jelas, aku nggak mau lagi hidup menumpang di bawah bayanganmu. Aku butuh hidupku sendiri. Kalimat itu membuat dada Fanny sesak. Selama ini ia tidak pernah mengungkit soal siapa yang punya rumah, siapa yang lebih berjasa. Ia hanya ingin kebersamaan. Namun justru Harry yang merasa tertekan, seolah rumah megah itu adalah jerat. Malamnya, setelah Harry pergi tanpa meninggalkan kabar jelas, Fanny duduk sendirian di kamar. Ia menatap lemari besar yang penuh dengan pakaian suaminya. Bau parfum Harry masih menempel di sana, meninggalkan jejak yang membuat hatinya semakin hancur. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat dekatnya, Lestari. Van, aku harus bilang sesuatu. Aku lihat Harry lagi sama perempuan itu di kafe pusat kota. Mereka mesra banget. Sepertinya hubungan mereka sudah lama. Pesan itu menghantamnya keras. Tangannya gemetar saat membaca kata demi kata. Nafasnya memburu, air mata kembali mengalir deras. Jadi benar, semua ini karena dia, karena ada orang lain. Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Malam itu ia menangis sampai suaranya serak. Ia merasa dikhianati oleh dua orang sekaligus.
Suami yang ia cintai sepenuh hati, dan ibu mertua yang seharusnya merangkulnya tapi justru menikam dari belakang. Hari-hari setelah itu, Fanny mulai menyadari kenyataan pahit. Ia memang sudah tidak dianggap. Harry jarang pulang sama sekali, dan ketika pulang hanya untuk mengambil beberapa pakaian. Rukmini pun semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya. Suatu sore, ketika Fanny duduk termenung di taman rumah, Rukmini menghampiri dengan wajah penuh ejekan. "Fan, kamu harus belajar menerima kenyataan. Harry sudah nggak mau sama kamu lagi. Kalau kamu masih nekat, kamu cuma mempermalukan dirimu sendiri." Fanny menoleh, menatap mata ibu mertuanya dengan pandangan yang penuh luka. "Bu, saya masih istri sahnya. Apa salah saya sampai saya diperlakukan seperti ini?" Rukmini mendengus. "Salahmu adalah terlalu percaya diri. Kamu kira harta bisa membeli cinta anakku. Nyatanya, Harry tetap pergi. Dan kamu nggak bisa berbuat apa-apa." Kata-kata itu membuat Fanny terdiam. Ia tidak ingin bertengkar lagi. Namun jauh di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang berasal dari sakit hati yang terlalu dalam. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah dan mata yang bengkak. "Aku harus kuat. Aku nggak bisa selamanya jatuh. Kalau Harry benar-benar memilih pergi, aku harus tunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri," bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Meski hatinya hancur, Fanny tahu satu hal, kenyataan sudah terkuak. Harry benar-benar mengkhianatinya. Dan ia harus bersiap menghadapi masa depan yang tidak lagi sama. Malam itu, rumah megah yang biasanya penuh cahaya tampak redup. Hanya lampu taman yang berkelip samar. Fanny duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu besar yang sudah jarang dibuka Harry. Suara detik jam terdengar jelas, menambah kesunyian yang menyesakan. Ia menatap sekeliling. Sofa empuk, karpet mahal, lampu gantung kristal. Semua terasa dingin tanpa kebersamaan yang dulu pernah ada. Fanny teringat kembali saat pertama kali ia mengajak Harry tinggal di rumah ini. Wajah suaminya penuh rasa bangga kala itu. Namun sekarang, Harry justru merasa tertekan. Seakan rumah yang dibangun dari jerih payah Fanny adalah penjara baginya. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini Fanny tidak ingin larut. Ia menghapusnya cepat, menegakkan tubuh. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah terlalu banyak menangis. Mulai sekarang, aku harus kuat. Aku harus tunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini menopang semua ini." Beberapa hari kemudian, Harry datang bersama Rukmini. Mereka masuk tanpa banyak bicara, langsung menuju kamar untuk mengambil koper besar. Fanny yang sedang duduk di ruang keluarga bangkit, menatap keduanya dengan tatapan tajam. "Harry, kamu serius mau keluar dari rumah ini?" Suaranya bergetar, tapi tegas. Harry menutup koper lalu berdiri. "Fan, aku sudah bilang. Kita selesai. Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Aku butuh hidupku sendiri." Rukmini menambahkan dengan nada sinis, "Sudah cukup lama kamu menumpang di sini, Harry. Sudah saatnya kamu keluar dan mandiri. Jangan biarkan harga dirimu diinjak-injak hanya karena harta." Kata-kata itu membuat Fanny terperangah. Bibirnya bergetar, kemudian ia tertawa getir. "Menumpang? Jadi begitu cara kalian memandangnya? Selama ini aku kasih kenyamanan, kasih segalanya, dan sekarang kalian bilang Harry hanya menumpang." Harry mengalihkan pandangan, wajahnya kaku. Rukmini justru melipat tangan di dada, tampak puas melihat Fanny terpukul. Fanny melangkah maju, berdiri di depan mereka dengan tatapan yang tak pernah sekeras ini. "Baiklah, kalau kalian merasa menumpang, aku akan permudah. Mulai sekarang, kalian tidak lagi punya tempat di rumah ini. Silakan pergi. Bawa semua barangmu, jangan sisakan apapun. Rumah ini milikku, dan aku tidak mau ada orang yang merendahkanku di dalamnya." Harry mendongak, terkejut mendengar ketegasan istrinya. "Fan, kamu serius?" Fanny mengangguk mantap. "Sangat serius. Kamu sudah jatuhkan talak, Harry. Jadi buat apa aku pertahankan orang yang bahkan tidak menghargai aku sebagai istri? Kamu bilang butuh hidupmu sendiri. Silakan. Aku bebaskan kamu. Pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali." Suasana ruang tamu mendadak hening. Hanya suara napas berat yang terdengar. Rukmini tampak gusar, lalu berkata dengan nada tinggi,
Kamu keterlaluan, Van. Berani sekali kamu usir anakku dan aku dari rumah ini. Fanny menoleh, menatap mertuanya dengan tatapan tajam. Keterlaluan? Kalian yang keterlaluan. Kalian pikir aku nggak tahu apa yang terjadi? Aku tahu Harry sudah punya perempuan lain. Dan aku tahu, sejak awal, Bu, Ibu tidak pernah menginginkan aku di sini. Jadi apa lagi yang harus aku pertahankan? Silakan keluar dari rumahku sekarang juga. Rukmini terdiam. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal, tapi ia tidak bisa menyangkal ucapan Fanny. Dengan hati yang hancur tapi tekad yang bulat, Fanny mengambil kunci mobil Harry yang tergantung di dekat pintu. Ia meletakkannya di atas koper suaminya. Ambil barangmu, bawa ibumu, lalu pergi. Aku tidak mau lagi ada penghinaan di bawah atap ini. Harry berdiri kaku. Ia menatap wajah Fanny yang penuh air mata, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan kekuatan. Sebuah sisi Fanny yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat ini, Van, ucapnya lirih. Fanny tersenyum getir. Kamu yang memaksaku untuk kuat. Harry, kalau ini yang kamu mau, aku berikan. Tapi ingat, suatu hari kamu akan sadar apa yang sudah kamu buang. Dan saat itu, aku tidak akan ada lagi untukmu. Dengan langkah berat, Harry menyeret kopernya keluar. Rukmini mengikutinya, masih menggerutu, tapi tidak berdaya melawan ketegasan Fanny. Pintu besar itu akhirnya tertutup dengan suara keras. Rumah besar itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang berbeda. Sunyi yang memberi ruang bagi Fanny untuk berdiri di atas luka, menata dirinya, dan mulai memikirkan langkah baru. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap kosong ke arah luar. Dalam hati ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia sudah membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini membuatnya menderita. Dan di sanalah, di balik air mata dan hati yang masih perih, mulai tumbuh bara kecil yang perlahan menyala. Bara tekad untuk membuktikan bahwa ia tidak akan runtuh, meski cinta yang ia jaga telah hancur berantakan.